Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat PJ Channel. Oke Lur, kita berdoa dulu istiqomah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana dan juga dari malapetaka, dan juga dijauhkan kita Lur dari masalah-masalah yang membebani kehidupan kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke Lur, terima kasih atas perhatiannya untuk saudaraku semuanya yang telah menyimak video saya ini hingga awal hingga selesai. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe-nya ya, di like, terus di share, monggo. Di sini kita belajar Lur, sharing bersama-sama. Mari kita belajar tentang apa ya, Satrio sosok seorang misterius hingga saat ini, dan juga akhir zaman ya, juga yang apa yang terjadi di dunia kita ini sekarang ini, dan juga apa ya yang terjadi di Nusantara seperti apa, ya kan, seperti itu Lur. Dan mungkin insya Allah kok saya kenapa tiba-tiba ini mungkin Pak Prabowo mungkin sekarang ini menjadi presiden Lur, ya kan, memang presiden, tapi ini nanti akan menjadi seorang pemilihan presiden yang terakhir. Nggak ada lagi pemilihan presiden lagi karena sudah akhir zaman ya. Dan juga kemungkinan Satrio ini bukan hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia atau bisa juga berjalannya seiring dengan presiden dan juga pengaruh-pengaruhnya dari Satrio ini atau Imam Mahdi ini, pemimpin dunia, bukan pemimpin atau apa ya, pemimpin Nusantara atau lokal atau negara Lur. Ingat, ini nanti akan di seluruh dunia Lur. Saya tekankan kembali, Satrio ataupun Imam Mahdi, Ratu Adil dan sebagainya itu adalah nama samaran, kok nama samaran, julukan Lur, seperti itu. Ratu Adil, kenapa? Ratu Adil itu nanti beliau akan berlaku adil dari atas, dari bawah hingga ke atas, ya kan, adil seadil-adilnya. Berbeda dengan sekarang, ya kan, kalangan bawah kan jarang memperoleh keadilan, kan, seperti itu, atau dipersulit lah keadilan itu. Nanti ini disamaratakan Lur, baik yang ke atas ataupun yang bawah ini sama, disamakan oleh beliau, tidak pandang bulu. Oke Lur, lanjut kembali, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya seperti itu Lur, bukan hanya pemimpin di satu negara beliau ini Imam Mahdi, seluruh. Dan juga saya ini menurut saya ya toh, Ratu Adil atau Bocah Angon dan juga sebutan Satrio Piningit, nah itu hanya nama julukan Lur. Kenapa? Yaitu tadi sudah saya jelaskan, kalau Ratu Adil itu ya, kalau Satrio Piningit, nah, kan dia kan kesatria. Ini kesatria itu sekarang itu ada di dalam gaib, di alam gaib, di alam yang lain, seperti itu. Kalau di dunia sih seperti kita, sama beliau itu kesatria, makanya masih dipingit di dalam dunia Lur, gitu loh. Kalau satria, beliau itu merajalela di alam-alam lainnya, seperti itu, sudah menjelajahi kemana-mana, baik itu di dunia ataupun di alam-alam lainnya atau di seluruh galaksi lah, atau tata surya semuanya, atau yang disebut dengan Bima Sakti, atau beliau pernah melalang buana ke sana, ya kan, dan dijumpai banyak apa ya, makhluk-makhluk Allah yang lain, atau selain dari manusia, juga bangsa jin, juga Allah itu sangat banyak menciptakan atau makhluk-makhluk lainnya. Nah, itu beliau jelajahi Lur. Ini saya dalam penjelajahan ini pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya Lur, seperti itu, ya kan. Maka dari itu kenapa masih dinamakan atau julukan Satrio, yaitu pertama, Satrio itu melalang buana ke alam yang lain selain di dunia, atau piningit. Nah itu dipingit, masih dipingit di dalam dunia, itu masih dipingit, belum waktunya muncul untuk
menjalankan tugas atau amanah dari Allah untuk menjalankan tugas di dunia seperti itu lur. Makanya dijuluki atau kita sebut dengan Satrio Piningit seperti itu. Nah, setelah Satrio Piningit pingitannya selesai atau proses semuanya oleh Allah sudah diselesaikan semua, proses apa ya kan namanya proses kan pembelajaran lur ya toh. Beliau dididik langsung seperti itu, dididik langsung kan, namanya ilmu laduni lah istilahnya. Kan tahu sendiri ilmu laduni kan enggak sembarang laduni ya toh, ilmu yang tidak diajarkan di dunia. Nah, ilmu itu langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini dalam proses seperti itu lur ya. Jadi nanti setelah beliau keluar atau pingitannya selesai, dunia ini akan hijab-hijab yang menutupi beliau, jati diri beliau yang sekarang ini, yang samalah dengan kita atau orang biasa, bahkan tahulah ekonomi, soal ekonomi pernah saya jelaskan seperti itu. Nah, setelah selesai baru dibuka hijab-hijab yang menutupi beliau ini gitu loh, oleh Allah dibuka, maka energi itu langsung menyeruak ke seluruh tempat beliau berada. Bahkan energi beliau, kepemimpinan energi menyeluruh, menyinari atau menyebar istilahnya, menyebar ke seluruh dunia lur, hingga orang-orang yang merasa merasa terikat, atau bukan terikat sih, merasa kalau orang-orang yang lain itu menjadi pengikutnya, itu akan merasakan getaran itu, energi yang disebarkan itu, dan secara otomatis ya, satu persatu dari Nusantara bahkan dari segala penjuru dunia akan menuju ke tempat beliau, atau nggak bisa terlalu jauh, mungkin terlalu jauh atau apa yang nggak bisa dirasakan energi, biasanya itu dilewatkan oleh mimpi seperti itu. Mimpi lur, biasanya kalau orang-orang yang jauh dilewatkan petunjuk itu lewat mimpi oleh Allah, dan mimpi untuk menghampiri atau menjumpai beliau ini, insya Allah seperti itu lur. Setelah hijab itu dibuka ya kan, hijab itu dibuka, maka tersebarlah jati diri beliau yang asli ya kan, yang selama ini kita ceritakan baik dari channel saya dan juga channel-channel yang lain, yang sebagaimana saya sebutkan pernah saya sering mengungkap hal ini. Nah, ini adalah orang yang biasa, orang yang dalam kehidupan mungkin tertindas lah, dikucilkan lah, atau wis diasingkan atau bagaimana lah istilahnya, dilecehkan apa enggak dihiraukan lah, seperti itulah istilahnya. Itu setelah dibuka, maka apa yang terjadi lur, semua akan kaget, enggak percaya kalau beliau yang selama ini mereka hina, mereka enggak dihiraukan, mereka lecehkan ya toh, itu kaget karena apa, dibukakan oleh Allah menjadi Imam Ahmadi ini, dan mereka pun seakan-akan nggak akan percaya, tapi percaya setelah ada sosok orang yang mereka percayai, entah kali golongan ulama, golongan para spiritual tinggi dan lain sebagainya yang mereka percayai, baru mereka percaya ya kan. Karena yang nantinya yang menghampiri beliau ini adalah orang-orang yang terkenal lur, orang yang punya keilmuan ya toh, ilmu keilmuan ya, seorang ulama, bahkan juga spiritual, para spiritual yang tinggi, apalagi dari Nusantara itu kan banyak ya toh orang-orang spiritual tinggi, dan mereka khusus juga yang menunggu beliau, menantikan beliau seperti itu. Maka dari itu jika sudah terbuka, nah itulah julukannya itu. Mereka menyebutnya Imam Mahdi, Imam Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan, kebajikan ke seluruh dunia ya toh, menghancurkan kemungkaran, kemunafikan, semuanya. Dan nanti dalam masa kepemimpinan beliau ya toh, setelah memerangi Dajjal dan juga memerangi Ya'juj Ma'juj, lalu akan terciptalah sebuah kedamaian di seluruh dunia, insya Allah seperti itu lur.
Nah, masa kepemimpinan beliau itu ya pernah saya ungkap, entah saya memperkirakan antara orang yang menyebutkan, ada yang menyebutkan 9 tahun seperti itu. Kalau bagi saya sih angka sempurna 10, setelah itu nggak ada lagi ya toh. Ya bisa juga ada yang menyebutkan 8 atau 9 tahun, Allahu a'lam lah. Dalam waktu singkat, hanya nggak sampai 10 tahun, beliau bisa merubah dunia, ya kan, merubah dunia, tentu atas semua petunjuk Allah. Seperti itu. Kita atau manusia kan nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Allah yang menggerakkan semuanya, ya toh. Baru hanya Allah yang bisa, ya toh. Kun fayakun, maka jadilah, seperti itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan depan. Jangan lupa like, share juga videonya, ya lur. Subscribe-nya juga. Oke, lanjut santai-santai dulu. Ya itu lur, insya Allah seperti itu lur kejadiannya. Bukan kejadiannya, apa yang saya rasakan, yang saya ketahui, ya toh, insya Allah seperti itu. Monggo atau teman-teman saudaraku semuanya, jika punya pandangan berbeda atau apa, monggo komen di kolom komentar. Kita di sini atau saya belajar, sama-sama belajar, kita sama-sama belajar lur. Insya Allah seperti itu. Belajar kerendahan hati atau apa, yang enggak merasa sombong atau tinggi hati. Maaf jika ada orang seperti itu, adalah ilmunya akan terbatas, karena orang seperti itu hanya terpaku pada satu pengetahuan, satu sumber saja.